Hai anak-anak, selamat bertemu kembali. Selama kita tidak berjumpa ya, kita sudah kurang lebih 2 minggu sudah belajar secara langsung. Maaf, kan lagi video sudah 2 minggu tidak membuat karena Pak Guru dan anak-anak semua mempersiapkan untuk kegiatan penilaian tengah semester. Dan saya minta selamat dan anak-anak yang telah selesai menyelesaikan penilaian tengah semester. Saya melihat saya memiliki sebagian besar nilainya bagus di atas KKN. Tapi ada beberapa anak yang belum tuntas, belum mencapai nilai sertifikatan minimal atau KKN. Jadi nanti ada setelah kalian menerima hasil laporannya pada tanggal 8 Oktober nanti ada remedi atau perbaikan nilai TTS. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Ada yang sakit? Nah, kita berdoa kepada anak-anak yang sakit semoga sehat kembali dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Anak-anak, untuk belajar kita masih belajar di masa pandemi COVID-19, jadi kita masih belajar dari rumah atau virtual. Jadi jangan bosan, jangan merasa lelah dalam belajar. Tetap semangat, apapun adanya kita tetap harus belajar. Nilai yang capai itu merupakan hasil perjuangan kalian. Semoga nilai yang kalian capai hasil dari TTS itu betul-betul mencerminkan dari hasil perjuangan kalian dalam belajar. Saya percaya tidak ada lagi soalnya yang dikerjakan orang lain atau dibantu orang lain. Saya percaya kalian itu anak yang hebat, pasti sudah berjuang dengan maksimal. Anak-anak, untuk minggu ini, untuk mulai bulan ini kita akan mulai dengan tema yang baru. Untuk tematik kita masuki tema yang ketiga, yaitu peduli makhluk hidup. Untuk matematika kita juga belajar. Yang pertama ada operasi hitung. Lalu nanti yang kedua kita akan belajar hal yang baru bagi anak, bagi kalian, yaitu apa itu? Bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Itu belum pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Tapi saya percaya kalian kalau berjuang dengan semangat yang tinggi pasti bisa. Apa kuncinya? Satu, kalau belum ngerti, kalau ada video dari saya, dari Pak Andreas, diulang-ulang. Belum ngerti, diputar lagi. Belum ngerti, diputar lagi. Kalau ada soal latihan, dikerjakan. Kalau nggak ngerti, boleh bertanya. Tapi ketika ulangan, kerja sendiri. Hebat. Nah, saya selalu mengingatkan untuk kalian belajar di masa pandemi ini, tolong selalu menjaga kesehatan. Kita jaga imun tubuh kita dengan cara apa? Yaitu satu, hati selalu gembira, jangan stres, ceria saja. Kalau ada soal, ada pelajaran susah, pasti ada jalan. Tidak usah stres, tidak usah stres, tidak usah bingung, semua pasti ada jalannya. Berikutnya, selalu jaga kebersihan, selalu cuci tangan, sesering mungkin cuci tangan pada air yang mengalir dengan sabun yang bersih. Paling tidak 20 detik digosok-gosok tangannya dengan sabun, lalu dibilas. Lalu selalu makan makanan yang sehat dan bergizi, bukan yang enak, karena enak belum tentu sehat. Lalu efek kebersihan, hindari kerumunan, jaga jarak, kalau keluar rumah memakai masker, banyak istirahat. Anak-anak, pesan dari saya, semoga di pelajaran berikutnya ini kalian semakin mengerti, semakin cerdas. Ingat,
Kalau anaknya cerdas, rakyatnya cerdas, bangsa juga akan cerdas dan akan maju. Selamat belajar, selamat mengikuti proses. Semoga kalian dimudahkan dan selalu dalam naungan dan berkat dari Tuhan dan perlindungan dan doa dari Bunda Maria. Tuhan memberkati. Kita berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar matematika melalui video tutorial yang Bapak Guru share saat ini. Untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari di kelas 4. Kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang pecahan dan pembulatan, kita akan hari ini akan belajar tentang operasi hitung campuran. Nah, kenapa kok di kelas 4 langsung kita belajar ini? Saya percaya kalian di kelas 3 sudah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka di kelas 4 kita akan langsung menuju dan belajar tentang operasi hitung campuran. Bagi anak-anak yang belum hafal perkalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, tolong mulai sekarang harus banyak belajar dan menghafalkan perkalian di bawah 10 supaya lebih gampang, lebih mudah dalam belajar operasi hitung. Anak-anak, topik hari ini, nanti ada pengantar sebentar apa itu operasi hitung. Lalu yang kedua, kita akan belajar operasi hitung campuran. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal-soal operasi hitung campuran. Yang pertama, pengantar. Anak-anak, di dalam pelajaran matematika, dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal yang namanya operasi hitung. Operasi hitung itu cara menghitung. Coba saya masih ingat, ada berapa operasi hitung dalam matematika? Berapa? Oh iya, ada 4 operasi hitung dasar yang kalian harus pelajari dan kuasai. Hanya 4 anak ya. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan, lambangnya adalah tanda plus, itu menjumlah, atau penambahan, ditambah sama, penjumlahan. 5 tambah 5 berapa? 10 ya. Jadi matematika itu tidak akan berubah ilmunya. 5 tambah 5 10, tidak akan berubah jadi 15. Berikutnya adalah pengurangan, lambangnya adalah negatif, itu pengurang, dikurangi. Yang ketiga, perkalian. Dan yang keempat adalah pembagian. Jadi anak-anak, saya ulangi, dalam matematika hanya ada 4 ini. Ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Lalu ada satu lagi yang namanya operasi hitung campuran. Artinya soal itu ada tambah, ada bagi, ada kali atau bagi. Nah, 4 ya. Nah, satu lagi saya ulangi, ada hitung campuran. Kalau ini bisa, saya percaya hitung campuran pun akan gampang juga. Oke anak-anak, berikutnya kita akan belajar bagaimana dan apa itu operasi hitung campuran. Ya. Hitung campuran. Operasi hitung campuran merupakan campuran. Ya, operasi hitung campuran merupakan campuran dari keempat operasi hitung dalam matematika. Saya ulang, saya tegaskan lagi, operasi hitung campuran
merupakan campuran dari keempat operasi hitung dalam matematika. Apa itu keempat itu? Yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi 4 campuran dari keempat ini. Saya ulang, campuran dari keempat operasi hitung dalam matematika, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu anak-anak ya, gampang kan? Gampang. Oke. Lalu bagaimana langkah-langkah operasi hitung campuran? Nah, ada beberapa langkah dari keempat-empatnya. Yang pertama, anak-anak, bila dalam soal matematika terdapat operasi hitungnya itu ada yang diberi tanda kurung, maka angka yang diberi tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, nih 12 ditambah 25 dikurangi 15 sama dengan berapa? Coba, mana dari soal ini, operasi hitung ini yang ada tanda kurungnya? Tahu nggak? Iya, pintar, yaitu 25 dikurangi 15. Maka kalau ada soal seperti ini, kerjakan dulu yang ada dalam tanda kurung. Kita beri tanda seperti ini. Ini artinya dikerjakan dulu. Ya. Berapa 25 dikurangi 15? 5. Oh enggak, yaitu 10. Kerjakan dulu 10. Yang lain ditulis sama dulu. 12 tambah 10. Baru dijumlahkan. Berapa 12 tambah 10? 22. Maka 12 ditambah dalam kurung 25 dikurangi 15 adalah 22. Itu anak-anak ya. Saya ulangi, kalau ada tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Berikutnya anak-anak, yang kedua, bila soal matematika operasi hitungnya ada penjumlahan dan pengurangan, tanda negatif, tanda tambah dan kurang itu sama kuat. Kalau sama kuat, yang dikerjakan adalah soal yang di kiri terlebih dahulu. Contohnya, 55 dikurangi 25 ditambah 12. Nah, ada dua tanda operasi hitung. Apa itu? Ini pengurangan, ini penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Yang dikerjakan dulu yang mana? Sebelah kiri. Maka soal ini mana yang dikerjakan lebih dulu? Pengurangan. Yang kiri adalah pengurangan. Maka kita beri tanda seperti ini. 55 dikurangi 25. Dikerjakan dulu berapa, ayo? Pintar, 30. Yang lain ditulis sama tambah 12. Tinggal 30 tambah 12. Berapa itu? 42. Jadi anak-anak, 55 dikurangi 25 tambah 12. Kerjakan dulu yang sebelah kiri karena sama kuat. Maka 30 tambah 12 hasilnya 42. Ngerti anak-anak? Kalau ada kurung, kerjakan dalam kurung dulu. Kalau ada tambah dan kurang, kerjakan yang kiri dulu karena sama kuat. Anak-anak, sekarang yang ketiga, aturan yang ketiga. Bila dalam soal matematika operasi hitung terdapat perkalian dan pembagian,
kali dan bagi itu sama kuat. Hampir sama aturannya dengan tambah dan kurang tadi. Kalau sama kuat anak-anak, yang dikerjakan adalah dari yang kiri terlebih dahulu. Dikerjakan operasi hitung yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Contohnya anak-anak, 35 dibagi 7 dikali 8. Di sini ada dua operasi hitung, apa itu? Iya, pembagian dan perkalian. Bagi dan kali sama kuat, maka kerjakan yang kiri terlebih dahulu. Ini yang kiri mana? Iya, yaitu pembagian. Maka kita kasih tanda lengkung yang dikerjakan terlebih dulu. 35 dibagi 7, berapa ayo? Pinter, 5. Yang lain sama ditulis tetap. 5 dikali 8. Langsung kita kerjakan. 5 kali 8? Iya, 40. Maka 35 dibagi 7 dikali 7, 35 dibagi 7 dikali 8, hasilnya adalah 40. Ingat, bagi dan kali sama kuat, kerjakan yang kiri dulu. 35 dibagi 7 itu 5, dikali 8 itu 40. Sudah 3 aturan anak. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Ya. Nah, sekarang seandainya anak-anak dalam soal operasi hitung matematika itu ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang. Empat-empatnya ada. Bagaimana? Ya. Kali dan bagi itu lebih kuat dari tambah dan kurang. Saya ulangi. Kali dan bagi lebih kuat dari tambah dan kurang. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang kuat, yaitu kali dan bagi. Itu yang dikerjakan terlebih dulu, kali dan bagi. Walaupun di kiri tetap kerjakan dulu kali dan bagi, baru kita cari tambah dan kurang. Contohnya anak-anak, nah ini 12 ditambah 8 dikali 5 dibagi 2. Coba perhatikan soal ini. Ada berapa tanda operasi hitung? Berapa? 3, benar, yaitu tambah, kali, dan bagi. Kita cari yang kuat. Yang kuat adalah kali dan bagi. Nah, kali dan bagi ini kita kerjakan terlebih dulu. Kita kasih tanda lengkung. Nah, karena kali dan bagi itu sama kuat, maka kerjakan dulu yang sebelah kiri. 8 kali 5 yaitu 40. Lalu dibagi 2. Yang lain, nah baru 40 bagi 2 adalah 20. Nah, ini diselesaikan dulu, yaitu kali dan bagi, karena yang kuat. Baru yang lain kita tulis tetap sama. Yang terakhir tinggal penambahan, penjumlahan. 12 tambah 20 adalah 32. Maka 12 ditambah 8 dikali 5 dibagi 2, hasilnya adalah 32. Ingat, yang dikerjakan dulu yang kuat, yaitu kali dan bagi. Karena kali dan bagi itu sama kuat, kerjakan yang kiri dulu. 8 kali 5, 40, bagi 2, 20, baru tambah 12, 32. Dan anak, kalau belum ngerti, silahkan diulang lagi videonya. Oke, sekarang kita simpulkan langkah-langkah pengerjaan operasi hitung campuran. Ada 4. 1. Jika terdapat tanda kurung, kerjakan terlebih dulu. Bila ada jumlah dan kurang, kerjakan yang sebelah kiri dulu karena sama kuat. Yang ketiga, bila terdapat perkalian dan pembagian itu sama kuat, maka kerjakan yang kiri terlebih dulu.
Dan yang terakhir, kalau ada kali bagi dan tambah kurang, kerjakan yang kuat. Karena kali dan bagi lebih kuat, maka kerjakan dulu perkalian dan pembagian. Ya, anak ya. Ini 4 ini silakan ditulis. Nah, untuk catatan bagaimana langkah-langkah menyelesaikan operasi hitung campuran. Sekarang contohnya anak-anak. Iya. Kalau kita buat contoh yang agak sulit. Iya. Contoh penerapan dalam soal operasi hitung campuran. Ya, ini banyak kali anak ya, ada tanda kurung, ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang, lengkap. Ayo, siapa masih ingat? Kalau kalian menemukan seperti ini, mana yang kerjakan dahulu tadi? Iya, yang tanda kurung terlebih dulu. Yang kita kerjakan terlebih dulu, kita kasih tanda lengkung. Ya. 15 dikali 3, berapa yuk? Lalu 16 dibagi 2, 16 bagi 2. Kita kasih tanda lengkung yang dikerjakan dulu, tambah terakhir ya, dan kurang juga terakhir ya. Oke. Iya, 45. 15 kali 3 adalah 45. Lalu 16 bagi 2 adalah 8. Yang lain kita tulis tetap 10 tambah lalu dikurang sama dengan. Ya, sekarang kita pindah ke sini fokusnya. Ini enggak kita tinggalkan. Nah, langkah berikutnya ini ada tambah dan kurang. Kerjakan mana dulu? Iya, dikerjakan yang kiri dulu. 10 tambah 45 berapa? Iya, 55 baru dikurang 8. Yang terakhir berapa ayo? 55 dikurangi 8, 47. Maka hasilnya 47. Saya ulang anak, kita kerjakan dalam kurung. Yang dikerjakan dulu dikasih tanda lengkung. Lalu pembagian yang kedua, 15 dikali 3 45, 16 bagi 2 8. Yang lain ditulis tetap ya. Lalu yang kiri dulu, 10 tambah 45 adalah 55. Baru yang terakhir kurangi 8, 47. Jadi anak, nanti kalau ada soal seperti ini, kerjakan seperti ini langkah-langkahnya, pasti akan gampang. Contoh kedua, bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung campuran yang lengkap. Ya. 150 dikurangi dalam kurung 20 dikali 4 ditambah 48 dibagi 4. Panjang anak ya. Nah, tapi gampang anak. Ingat ya, ini ada kurang, ada tanda kurung, ada kali, ada tambah, ada bagi. Kerjakan mana dulu, ayo. Yang kerjakan dulu dikasih tanda lengkung. Mana yang dikasih tanda lengkung yang pertama? Iya, yaitu perkalian dalam kurung ini, dalam kurung ya. Baru pembagiannya. Berapa 20 dikali 4? 80. 48 dibagi 4. 12, pintar. Lalu yang lain ditulis sama. Nah, sekarang yang kedua adalah tinggal pengurangan dan penjumlahan. Mana dulu? Yang kiri dulu, pinter, karena sama kuat. Ya. 150 dikurangi 80. Berapa yo? Iya, 70. Cepet ya ngitungku ya. Nah, maka belajar biar cepet ngitungnya. Jangan kayak dukun Mak Umi ya. Nah, ya. Kita belajar cepat, mencongak itu cepat. Nah, tidak boleh Mak Umi. Nah, sekarang berikutnya tinggal 70 ditambah 12. Berapa anak-anak? 82. Nah, maka hasilnya 82. Saya ulang.
Karena ada tanda kurung, kita kerjakan tanda kurung dulu, baru pembagian, karena kuat. Ya, 20 dikali 8, 80, 48 dibagi 4, 12. Yang lain tetap ditulis. Lalu 150 dibagi kurangi 80 itu 70. Yang terakhir 70 ditambah 12, 82. Itu anak-anak? Ya, contohnya 2 saja ya. Nanti kalian boleh mengerjakan latihan. Kalau belum jelas, belum ngerti, silakan diulang-ulang video ini sampai mengerti. Nah, ya anak-anak, untuk pendalaman materi anak-anak, ya, kalian mengerjakan soal-soal yang ada di worksheet Google Classroom. Silahkan soal itu ditulis soalnya dan dikerjakan beserta caranya seperti yang telah dijelaskan di video tadi ya. Yang dikerjakan dulu kasih tanda lengkung ya. Saya ulangi, yang dikerjakan dulu dikasih tanda lengkung, yang lain tulis sama. Seperti langkah-langkah tadi akan lebih gampang. Soal ditulis dan dikerjakan di buku catatan. Ini sebagai latihan dan catatan. Tidak perlu dikumpulkan di Google Classroom. Tetapi sebagai bukti kalian telah mengerjakan latihan dan belajar, kalian tetap menyerahkan. Klik serahkan di Google Classroom. Ingat ya, soal ditulis, caranya sebisa mungkin buatlah sama seperti yang Pak Guru tadi jelaskan. Yang dikerjakan dulu dikasih tanda lengkung. Saya kira itu anak-anak. Jangan lupa, kalau kalian anak yang baik, share video ini, ya, subscribe yang belum subscribe, lalu like dan komen yang positif supaya video ini makin dikenal banyak orang dan makin banyak anak yang belajar matematika dengan baik. Saya kira itu anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya. Semoga kalian semakin sehat. Kalau tidak mengerti boleh tanya saya lewat WA pribadi ya. Jangan sungkan-sungkan. Tapi saya percaya kalau kalian itu belajar dengan sungguh-sungguh pasti bisa. Nah, anak, sekian pelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Semoga berhasil. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.